Terima kasih Nina. Baik Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa kemarin itu sebanyak 12 orang tersangka kasus dugaan korupsi dana belanja tidak terduga atau BTT di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Seluma itu dilimpahkan ke Kejati Bengkulu nih Tribuners. Limpahan 12 tersangka tersebut dilakukan pada pagi hari kurang lebih sekitar 10 waktu Indonesia Barat di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, di mana para tersangka sendiri itu diantar oleh penyidik Tipikor di Reserse Polda Bengkulu dengan menggunakan mobil tahanan. Dan pada saat tiba di Kejati Bengkulu, itu mereka menggunakan baju bebas dengan kondisi tangan dalam keadaan terborgol. Dan dari 12 orang tersangka, itu dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa dua diantaranya merupakan pejabat di BPD Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan juga Kabid RR BPBD Kabupaten Seluma. Sedangkan untuk 10 orang lainnya itu merupakan kontraktor dan juga konsultan yang terlibat dalam kasus ini nih Tribuners. Dan selanjutnya disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Bengkulu yaitu Ristianti Andriani, untuk pasal yang akan dikenakan pada 12 tersangka tersebut adalah pasal 2 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan 12 tersangka ini sendiri dengan sudah diserahkan kepada pihak Kejati Bengkulu, saat ini statusnya sudah resmi menjadi tahanan Kejati Bengkulu. Dan untuk penahanan sendiri nantinya akan dititipkan di Rutan Malabro Bengkulu seperti sebelumnya di Tribuners. Dan Ristianti juga menyebutkan nantinya dari 12 tersangka tersebut pihaknya akan menyiapkan sekitar 13 orang jaksa penuntut umum atau JPU yang akan mendampingi proses persidangan terhadap 12 tersangka ini. Dan dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa untuk diketahui sebelumnya itu mereka ini terlibat dalam anggaran yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma sebesar 3,8 miliar, yaitu untuk mengerjakan 8 kegiatan proyek pembangunan juga 4 proyek pengawasan nih Tribuners. Sementara kerugian negara dalam kasus yang mereka lakukan ini yaitu pada anggaran tanggap darurat yang ada di BPD Kabupaten Seluma mencapai kurang lebih sekitar 1,5 miliar, di mana penghitungan kerugian negara tersebut itu sudah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bengkulu. Dan atas kasus ini sebenarnya sudah ada 3 tersangka pada awal kasus yang sudah melakukan pengembalian kerugian negara. Di antaranya pertama yaitu berinisial CP yang merupakan Wakil Direktur PT Cahaya Dharma Konstruksi yang sudah mengembalikan kerugian negara sebesar 223 juta rupiah. Kemudian kedua ada juga SE selaku Wakil Direktur CV Asilia Rosalstari yang mengembalikan kerugian negara sebesar 159 juta rupiah. Kemudian disusul lagi oleh AL selaku Wakil Direktur CP Seluma Jaya yang mengembalikan kerugian negara sebesar 78 juta. Dan setelah 3 orang tersebut disusul lagi oleh 2 orang selanjutnya yaitu NH yang merupakan Direktur CV Atabuana Konsultan yang mengembalikan kerugian negara sebesar 138 juta. Dan juga terakhir ada tersangka SP yaitu selaku Wakil Direktur CV Devira yang sudah melakukan pengembalian kerugian negara sebesar 50 juta rupiah nih Tribuners. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus 12 tersangka dugaan korupsi BTT Seluma yang saat ini sudah dilimpahkan ke Kejati Bengkulu dan hanya tinggal menunggu proses sebelum dilakukan sidang atas 12 tersangka tersebut nih Tribuners. Baik Tribuners, mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Nina di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Benar, pada hari ini Selasa 16 Januari 2024 pada pukul 10.45 kita menerima pelimpahan 42 tersangka dan barang bukti dari unit penyidikan Tipikor Polda Bengkulu, di mana pada hari ini diserahkan tersangka sebanyak 12 orang, yakni dengan inisial SN, yang kedua EM, yang ketiga SF, yang keempat PA, yang kelima S, yang keenam NH, yang ketujuh MH, yang ke-8 CP, yang ke-9 NN, yang ke-10 AJ, yang ke-11 DI, yang ke-12 GF, di mana kita sudah mampe 21 pada bulan Desember 2023 yang lalu
pasal yang ke-12 tersangka, yaitu yang dilanggar pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ditahan di rutan sejak tanggal 12 Oktober 2023 hingga saat ini. Artinya hari ini juga dilanjutkan penahanan untuk 20 hari ke depan. 20 ke depan dilanjutkan penahanannya oleh tim jaksa penuntut umum sebanyak 13 orang yang sudah dipersiapkan dengan masing-masing tersangka, di mana jaksanya pertama dipimpin oleh Pak Li, Pak Waneri, Pak Rozano, Muhammad Syafi'i, Dev Malsari, Rini, Heru Subberti, Saiful, Novita, Ahlal, Alman, Ufron, dan Nur Dianti. 13 orang itu nanti akan menyidangkan ke-12 tersangka tersebut. Gabungan ya yuk, Kejati sama Kejaris Rumah jaksanya. Iya, kalau untuk sementara karena kita di lokus di sini dan ditunjuk 13 orang yang saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.